pengorbanan yang tak dihargai. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah Tio dan Kayla, sepasang suami istri yang dalam pandangan orang tampak sederhana dan bahagia. 5 tahun usia pernikahan mereka, yang seharusnya penuh dengan tawa dan kehangatan, perlahan berubah menjadi serangkaian hari yang hambar. Tio, seorang pegawai bank yang dulu dikenal disiplin, tenang, dan penyayang, kini lebih sering pulang dengan tatapan kosong. Kayla, perempuan lembut yang dengan sukarela melepas kariernya sebagai guru TK demi merawat putri sematawayang mereka. Elina, kini merasakan sebuah kekosongan yang kian membesar. Seluruh hidup Kayla telah ia dedikasikan untuk keluarga kecilnya, merajut impian yang dulu mereka bangun bersama. Kisah Tio dan Kayla bermula 10 tahun silam di sebuah festival buku lokal yang ramai. Kayla, dengan rambut coklat sebahu, tergerai bebas dan kacamata bertengger manis di hidungnya, sedang asyik memilah-milah deretan novel klasik ketika tanpa sengaja menabrak Tio yang sedang memegang setumpuk buku tebal tentang ekonomi. Buku-buku berhamburan ke lantai, menciptakan keributan kecil di antara pengunjung. Mata mereka bertemu, dan Tio, yang saat itu masih mahasiswa tingkat akhir, dengan senyum canggung namun ramah, segera membantu mengumpulkan buku-buku yang tercecer. Senyumnya meneduhkan, matanya memancarkan kebaikan yang langsung menarik perhatian Kayla. Sejak saat itu, mereka mulai sering bertemu di perpustakaan kota, bertukar rekomendasi buku dari berbagai genre, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang masih terbentang luas. Tio tak pernah bosan mendengarkan Kayla bercerita tentang passionnya menjadi guru TK, tentang tawa riang anak-anak didiknya yang lucu dan polos. Masa pacaran mereka adalah masa-masa penuh warna, dihiasi tawa, obrolan mendalam, dan kejutan-kejutan kecil yang romantis. Tio selalu menjadi pendengar yang baik, sabar, menemani Kayla bercerita by phone hingga larut malam. Ia seringkali mengejutkan Kayla dengan sekotak macaron kesukaan Kayla yang ia dapat dari toko kue jauh di pusat kota, atau mengajak jalan-jalan ke danau kecil di pinggir kota saat senja tiba, hanya untuk menikmati keindahan alam dan kebersamaan. Mereka sering menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan duduk berdua di bangku taman, membahas segala hal, mulai dari filsafat hidup hingga rencana liburan impian. Kayla mengagumi ketenangan dan kedewasaan Tio, kemampuannya untuk tetap rasional dalam setiap situasi. Sementara Tio terpikat oleh kelembutan dan keceriaan Kayla, hatinya yang tulus dan semangatnya yang membara. Mereka merasa menemukan belahan jiwa masing-masing, potongan puzzle yang selama ini hilang dalam hidup mereka. Kata selamanya terasa begitu nyata di setiap janji yang terucap. Di setiap genggaman tangan yang menghangatkan, mereka berdua sama-sama yakin tak ada yang bisa memisahkan mereka. 2 tahun setelah perkenalan yang manis itu, di bawah kerudung putih yang anggun dan jas rapi yang gagah, janji suci terucap di hadapan keluarga dan kerabat. Pernikahan mereka diliputi kebahagiaan dan optimisme yang meluap-luap. Awal-awal pernikahan adalah masa yang paling indah bagi Kayla. Seperti dongeng yang menjadi nyata. Tio adalah suami yang sangat romantis dan perhatian. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Tio tak pernah lupa mencium kening Kayla, sebuah ritual kecil yang selalu meninggalkan rasa hangat di hatinya. Pesan singkatnya di jam makan siang, menanyakan kabar, atau sekadar mengirimkan lelucon, selalu berhasil membuat Kayla tersenyum di tengah rutinitas hariannya. Kayla, dengan penuh cinta, akan menyiapkan sarapan dan bekal makan siang untuk Tio, mencoba resep-resep baru yang ia pelajari dari majalah atau internet, berharap bisa membuat Tio senang. Mereka sering menghabiskan malam minggu dengan menonton film favorit di sofa, berpelukan erat di bawah selimut hangat, atau bercerita tentang rencana masa depan mereka.
Sebuah rumah impian dengan taman kecil yang asri, liburan ke tempat-tempat baru yang eksotis, dan tentu saja kehadiran seorang anak yang akan melengkapi keluarga kecil mereka. Saat Kayla hamil Elina, Theo adalah suami siaga. Ia selalu memastikan Kayla merasa nyaman, membacakan dongeng pengantar tidur dengan suara lembut, dan memijat kakinya yang sering pegal. Kehadiran Elina dengan tawa dan celotehnya yang menggemaskan semakin melengkapi kebahagiaan mereka, seolah hidup mereka kini benar-benar sempurna. Setiap pagi, rutinitas yang dulu penuh cinta itu kini terasa hampa. Kayla akan menyiapkan secangkir kopi hangat untuk Theo, sebuah kebiasaan yang dulu syarat makna kasih sayang, kini hanya menjadi rangkaian gerakan tanpa emosi. Ia juga memasak menu terbaik yang ia mampu, terkadang hanya lauk sederhana, namun disajikan dengan sepenuh hati. Namun, seiring waktu, hal-hal kecil yang dulu begitu berarti, itu mulai terasa sia-sia. Kopi sering tak tersentuh hingga dingin, makanan tetap utuh di atas meja, seolah Theo hanya lewat. Theo jarang berbicara, apalagi menyentuhnya seperti dulu. Sentuhan fisik yang dulu menjadi bahasa cinta mereka, kini tak ada lagi. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa, obrolan hangat, dan kebersamaan, kini hanya menjadi saksi bisu kesunyian yang panjang, memanjang tak berujung. Awalnya, Kayla tidak langsung menyadari perubahan drastis ini. Ia pikir Theo hanya lelah dengan pekerjaannya yang menuntut, atau mungkin sedang menghadapi masalah di kantor yang tak bisa ia ceritakan. Ia berusaha memahami dan memberi ruang. Namun, ketika minggu berganti bulan dan bulan menjadi tahun, Kayla mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan mengerikan sedang terjadi. Theo menjadi sosok asing di rumahnya sendiri, menjauh secara perlahan, namun pasti, seperti bayangan yang memudar di senja hari. Ada dinding tak terlihat yang kini membentang di antara mereka, semakin tinggi setiap harinya. Ia mulai bercermin pada dirinya sendiri, mencoba mencari penyebab perubahan ini, bertanya-tanya, apa yang salah dari dirinya? Setelah melahirkan Elina, tubuhnya memang berubah. Ada stretch mark yang menghiasi perutnya, berat badan yang tak kunjung turun, meski sudah mencoba berbagai cara, dan wajah lelah karena kurang tidur dan lupa merawat diri. Kantung mata yang semakin jelas, kulit yang kurang terawat, rambut yang sering diikat seadanya. Ia yang dulu sering berdandan tipis agar terlihat segar, kini hanya memakai bedak seadanya, bahkan seringkali lupa menyisir rambut. Namun, semua itu ia lakukan karena ia sibuk menjadi seorang ibu dan istri yang berdedikasi penuh. Ia berkeyakinan bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk melewati segala perubahan fisik dan tantangan rumah tangga. Ia kira cinta mereka adalah pondasi yang tak tergoyahkan, yang akan tetap kokoh meski badai datang. Namun pada kenyataannya, ia merasa seperti tak terlihat. Eksistensinya seolah pudar di mata suaminya, seolah ia hanya perabot rumah tangga yang keberadaannya dianggap remeh. Puncak dari kegelisahan Kayla terjadi pada suatu sore yang mendung. Di tengah gerimis yang mulai turun, dalam kekhawatirannya, Kayla memutuskan untuk membawa makanan kesukaan Theo dan menjenguknya di kantor, berharap bisa menghangatkan kembali hubungan mereka yang terasa dingin, setidaknya dengan sentuhan perhatian kecil. Di seberang jalan dari gedung kantor Theo, terdapat sebuah kafe kecil dengan jendela kaca besar. Dari balik kaca jendela kafe itulah, dunia Kayla runtuh, berkiping-kaping, menjadi serpihan tak berarti. Ia berdiri terpaku di bawah naungan pohon, menyaksikan suaminya duduk berdua dengan seorang perempuan muda yang terlihat sangat modis dan ceria. Mereka tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak Kayla dengar dari bibir Theo, bukan hanya tawa, tapi juga sorot mata Theo yang penuh perhatian, yang dulu hanya ditujukan padanya. Lalu, pemandangan itu semakin menyayat hati, mengiris setiap helai jiwanya.
Tio menggenggam tangan perempuan itu, bahkan mencium punggung tangannya dengan lembut, seolah tak ada hari esok. Perempuan itu ramping, cantik, dengan riasan sempurna, dan memancarkan pesona yang entah mengapa terasa asing bagi Kayla. Pesona yang tak pernah ia miliki lagi. Sebuah tamparan tanpa suara menghantamnya telak. Lebih sakit dari tamparan fisik manapun. Rasa sakit yang tajam menembus ulu hati, menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sesak napas. Ia hanya bisa berdiri di sana, membiarkan gerimis membasahi wajahnya yang sudah basah oleh air mata yang tak tertahankan. Kayla tidak mengatakan apa-apa malam itu. Ia menyimpan semua perihnya, membiarkannya menggerogoti jiwanya dalam diam, menunggu waktu yang tepat. Namun bagaimana mungkin ada waktu yang tepat untuk menghadapi sebuah pengkhianatan yang begitu nyata, yang merobek seluruh kepercayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Malam itu, di samping Elina yang terlelap nyenyak, Kayla merasakan dirinya sendiri terbakar oleh luka yang tak terucap. Sebuah bara yang membakar habis kebahagiaan dalam dirinya. Ia memeluk Elina erat, mencari kekuatan dalam kehangatan tubuh mungil putrinya. Beberapa hari kemudian, setelah Elina terlelap dalam tidurnya, Kayla memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menunda. Luka itu terlalu besar untuk terus disembunyikan. Di ruang makan, di tengah keheningan yang mencekam, dengan secangkir kopi yang ia buat seperti biasa, namun kali ini terasa hambar, dingin, seperti hatinya. Kayla menatap Tio. Matanya lurus, namun di dalamnya tersimpan badai. Suaranya terdengar pelan, nyaris berbisik, namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Siapa perempuan itu? Tio? Tio kaget, terdiam, terpaku, seolah tertangkap basah. Ia menghindari tatapan Kayla. Namun tatapannya yang menghindar telah mengaku lebih dulu daripada mulutnya. Akhirnya, beberapa saat kemudian, dengan suara yang bergetar dan pelan, ia menjelaskan bahwa perempuan itu bernama Ayumi. Awalnya hanya sebatas rekan kerja dari kantor cabang lain, hingga akhirnya mereka berhubungan sejak 2 tahun lalu. 2 tahun, sebuah rentang waktu yang terasa begitu panjang. Sebuah masa di mana Kayla merasa dirinya berjuang sendirian dalam kesibukannya mengurus rumah dan anak, di mana ia mengira suaminya juga berjuang bersamanya. Tio terus berbicara, mencoba membenarkan tindakannya, mengatakan bahwa dirinya merasa tidak diperhatikan di rumah. Ia kehilangan kehangatan. Katanya, ia merasa tidak lagi punya tempat untuk pulang. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Tio adalah pisau yang mengoyak hati Kayla. Tidak ada amarah yang meledak, hanya luka yang terlalu dalam untuk diberi suara, terlalu beku untuk bereaksi. "Aku ini apa buat kamu?" tanya Kayla. Suaranya bergetar menahan tangis. "Aku korbankan hidupku, tubuhku, tidurku, waktuku untuk kamu dan anak kita. Aku berhenti dari pekerjaanku. Aku fokus mengurus rumah. Aku bahkan lupa cara merawat diriku sendiri. Tapi kamu malah mencari pelarian di luar. Apa semua itu tidak berarti apa-apa bagimu?" Tio tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tak berani menatap mata Kayla. Keheningan itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Sebuah jurang menganga di antara mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Kayla tidur dengan wajah basah oleh air mata yang tidak bisa dihentikan. Air mata yang terus mengalir membasahi bantal. Air mata yang terasa asin, membakar setiap inci kulitnya. Sebuah pengingat akan pengkhianatan yang baru saja terungkap. Hari-hari berikutnya adalah kabut pekat yang menyelimuti seluruh kehidupannya. Kayla tetap menjalankan perannya sebagai seorang ibu dan istri. Ia tetap memasak, menyiapkan kopi, mengurus rumah. Namun semua dilakukan seperti robot, tanpa jiwa, tanpa semangat. Otaknya terus berputar,
memikirkan satu pertanyaan besar yang menghantuinya siang dan malam. Apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan? Apakah cinta yang dulu begitu kuat, kini hanya sebuah ilusi yang hancur berkeping-keping? Setiap sudut rumah, setiap benda, setiap kenangan terasa menyakitkan. Dalam kegelapannya, secercah cahaya datang dalam wujud ibunya. Sang ibu yang tinggal di desa datang menengok cucunya, Elina, dengan naluri seorang ibu yang tajam. Ia tahu anaknya sedang menyembunyikan luka besar, meski Kayla berusaha terlihat tegar. Dalam pelukan hangat ibunya, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram, Kayla akhirnya menangis terseduh-seduh, mencurahkan semua yang selama ini ia pendam. Semua rasa sakit, kebingungan, dan keputusasaan. Ia bertanya, apakah dirinya terlalu buruk, terlalu lelah, terlalu berubah, sehingga tak layak lagi dicintai? Apakah semua pengorbanannya sia-sia? Sang ibu menjawab dengan tenang, membelai lembut rambut putrinya, penuh kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melewati banyak badai kehidupan. Kamu perempuan kuat, Kayla. Kamu sudah memberikan yang terbaik. Cinta sejati tidak akan pergi hanya karena perubahan fisik atau kesibukan. Kalau laki-laki itu buta melihat tulusnya cintamu, berarti dia bukan rumah, dia cuma tempat berteduh sementara. Dan kamu berhak mendapatkan rumah yang sebenarnya, nak. Kata-kata itu menancap dalam benak Kayla, perlahan menumbuhkan kembali kekuatan yang sempat hilang, membangun kembali harga dirinya yang sempat hancur. Bisikan itu menjadi mantra baru dalam hidupnya. Waktu terus berjalan, dan seperti roda kehidupan, ia membawa serta perubahan yang tak terelakkan. Tio, di sisi lain, mulai melihat bahwa hidup bersama Ayumi tidak semudah yang ia bayangkan. Pesona Ayumi memang ada, namun ia tidak memiliki kesabaran dan pengertian seperti Kayla. Ia memang manis dan menyenangkan, namun bukan pendengar yang baik. Bukan tempat Tio bisa berbagi beban pikiran. Lebih dari segalanya, Ayumi bukan ibu dari anaknya, bukan bagian dari fondasi yang pernah Tio bangun. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar punya fondasi yang kokoh. Itu hanyalah pelarian dari kebosanan dan tanggung jawab yang Tio rasakan di rumah. Kebahagiaan semu yang ia cari di luar mulai terasa hampa, rapuh, dan tidak berarti. Ia mulai merindukan kehangatan yang dulu ada di rumahnya sendiri. Suatu malam, Tio pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk ke kamar dan melihat pemandangan yang mengiris hatinya. Sebuah pemandangan yang tiba-tiba membangkitkan semua kenangan manis di masa lalu. Kayla sedang menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara lembut untuk Elina yang sudah hampir tertidur. Ada kehangatan, kelembutan, dan cinta yang tulus terpancar dari pemandangan itu. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan lagi di luar rumah. Sesuatu yang selama ini ia abaikan begitu saja. Hatinya teriris. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, menatap punggung Kayla. Suaranya tercekat, dipenuhi penyesalan yang mendalam. Gak ada yang bisa gantiin kamu, Kayla. Kayla hanya menoleh perlahan, tatapannya datar, tanpa emosi yang bergejolak. Seolah ia sudah terlalu sering mendengar janji kosong. Tapi kamu sempat mencoba, katanya, sebuah pernyataan yang dingin dan menusuk, namun disampaikan tanpa amarah. Ia tak marah. Ia hanya terlalu lelah untuk marah. Hatinya telah kebas, mati rasa oleh pengkhianatan yang begitu mendalam. Terlalu banyak luka untuk ditangisi lagi. Tio menangis. Air matanya membasahi pipi. Ia meminta maaf berkali-kali, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah, akan memperbaiki semuanya. Ia merangkak mendekat, mencoba meraih tangan Kayla. Namun, cinta bukan hanya soal maaf. Cinta adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu sudah retak, hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak kasat mata. Mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa direkatkan kembali,
tapi tidak akan pernah kembali seperti semula. Tidak akan pernah utuh, seolah tak pernah ada luka yang menganga. Kayla hanya bisa menatap tangannya yang dulu digenggam erat oleh Theo, kini terasa asing. Beberapa bulan kemudian, Kayla mengambil sebuah keputusan besar yang mengubah arah hidupnya secara drastis. Ia memutuskan untuk menggugat cerai Theo dan kemudian pindah ke rumah kecil tak jauh dari kota. Sebuah rumah mungil dengan halaman belakang yang asri, tempat Elina bisa bermain dengan leluasa. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, di bawah satu atap dengan pengkhianatan. Ia ingin memulai lembaran baru. Kayla mulai membangun kembali dunianya sendiri. Sepotong demi sepotong, ia membuka toko online kecil, menjual kue kering buatan sendiri yang lezat, dan berbagai barang kerajinan tangan unik yang ia buat di waktu luang. Kesibukan itu, bersama dengan tawa riang Elina, perlahan menyembuhkan luka-luka di hatinya. Ia mulai merawat diri, kembali memoles wajahnya dengan riasan tipis, memakai baju-baju yang ia sukai, dan yang paling penting, mulai tersenyum lebih sering. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaan Elina, dan untuk masa depan yang lebih baik. Ada kekuatan baru yang terpancar dari dirinya. Kemandirian yang dulu ia kira takkan pernah ia miliki. Theo tetap datang menengok Elina secara rutin. Mereka menjaga hubungan baik hanya sebagai orang tua, bukan sebagai sepasang suami istri. Itu mereka lakukan demi tumbuh kembang putri mereka yang tak bersalah. Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang stabil untuk Elina. Meski di antara mereka berdua, ada jurang yang tak mungkin tertutup. Cinta yang dulu pernah ada di antara mereka telah berubah bentuk. Ia menjadi kenangan pahit yang perlahan memudar, digantikan oleh rasa hormat dan tanggung jawab sebagai orang tua. Kayla tidak menyesali keputusannya. Ia telah belajar bahwa bertahan demi cinta sejati bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Ia belajar bahwa terkadang melepaskan adalah bentuk cinta tertinggi, bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri, untuk keutuhan jiwanya. Suatu sore yang cerah, Kayla duduk santai di teras rumahnya yang nyaman. Di tangannya, secangkir kopi hangat yang mengepul, aroma harumnya mengisi udara. Kali ini, kopi itu diminum perlahan, dinikmati hingga habis, tanpa terburu-buru, tanpa penyesalan, tanpa bayangan pahit masa lalu. Di pelukannya, Elina tertawa kecil sambil menunjuk burung pipit yang hinggap di dahan pohon. Sebuah senyum tulus merekah di bibir Kayla. Dan Kayla tahu dirinya tidak kehilangan apa-apa. Karena yang ia lepaskan bukan cinta, melainkan sebuah luka yang terlalu dalam untuk tetap disimpan. Sebuah luka yang kini telah berganti menjadi kekuatan dan kemandirian, membawanya ke titik di mana ia bisa bernapas lega dan tersenyum lagi. Ia telah menemukan kembali dirinya, seutuhnya, dan siap untuk menyambut babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang ia tulis sendiri, penuh harapan dan kebebasan.